Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Ini minggu ke-13 kita di mata kuliah Nutrisi Induk dan Larva. Minggu ini kita akan, membahas tentang, mmm, bagaimana meningkatkan kualitas induk. Jadi, secara teoritis Eee, larva yang berkualitas itu berasal dari induk yang berkualitas juga. Jadi, selama beberapa waktu ke depan, Ibu akan menjelaskan beberapa hal mengenai bagaimana cara kita meningkatkan kualitas induk hewan kultifan. Minggu lalu Ibu menjanjikan untuk membahas tentang, kebutuhan larva hewan-hewan budidaya lain seperti moluska, dan krustase seperti udang dan, crab. Tetapi, Ibu sudah memberikan tugas, pada kalian untuk hal itu, jadi saya rasa kalian bisa tinggal membaca, tugas yang, Ibu berikan, dan nanti kita lihat, di minggu terakhir, di minggu ke-15 mungkin, jika kita masih punya waktu, kita bisa membuka forum diskusi baik lewat, Zoom, Google Meet, atau, lewat forum di sekolah juga bisa. Oke, mmm, kenapa, apa namanya, kenapa penting untuk, memiliki atau meningkatkan, kualitas, induk dari, hewan kultifan? Itu karena, salah satu faktor, penting dari, keberhasilan, budidaya, itu adalah ketersediaan, induk yang berkualitas. Nah, induk yang berkualitas ini, bisa didapatkan dari alam, eee, hanya saja kalau dari alam itu, sifatnya dia fluktuatif, jadi tidak selalu ada, tidak selalu bisa kita dapatkan karena, kita tahu setiap, hewan punya masa reproduksi, masa mature-nya sendiri di alam itu berbeda-beda. Kemudian, jangan kita lupa tentang law enforcement di beberapa, negara atau di Indonesia sendiri kita punya aturan-aturan mengenai, penangkapan penangkapan, ikan-ikan tertentu, ikan-ikan dengan nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi, yang tidak bisa seenaknya saja ditangkap, terutama jika mereka berada di MPA, di Marine Protected, Area, kawasan perlindungan laut di Indonesia. Kita tidak boleh seenaknya menangkapnya, terutama ketika mereka berada dalam, kondisi, siap bereproduksi. Jadi memang ada beberapa, spesies ikan ekonomis tinggi, yang tidak bisa kita tangkap seenaknya terutama pada saat mereka sedang, eee, matang, atau siap untuk bereproduksi. Nah, jadi karena itu, usaha alternatif itu, dibutuhkan untuk memastikan ketersediaan induk yang berkualitas, yang kualitasnya tinggi. Hal ini penting untuk menjamin, massive broodstock production, produksi induk yang, dalam skala besar, terutama untuk, hatchery. Gambar di samping itu, Ibu ambil ketika, kuliah di Australia. Jadi itu adalah rainbow trout, dia punya ikan salmon. Jadi, di sana itu rainbow trout itu punya masa, punya waktu di mana, mereka akan, bermigrasi dari laut ke sungai untuk bertelur. Nah, hal ini kemudian yang dimanfaatkan oleh, farmer di sana, pembudidaya di sana. Jadi instead of, jadi
daripada mereka mengambil atau memelihara, induk di, hatchery atau di, budidaya atau di farm mereka, mereka mengambil, telur dan sperma hewan, atau ikan rainbow trout ini, dari, habitat alaminya. Jadi mereka seperti kayak menahan gitu loh, mereka membuatkan satu tempat, di mana mereka bisa mengambil rainbow trout itu, kemudian mengambil spermanya dan mengambil, telurnya, kemudian setelah itu dilepaskan, seperti itu. Jadi mereka cuma mengambil itu, jadi di stripping namanya. Jadi diambil saja, kemudian dilepaskan lagi ke ini, ke apa namanya, ke sungai, seperti itu. Nah itu gambarnya ada, stripping out eggs from mature female. Jadi, semua ikan-ikan yang lewat di sungai itu tuh pasti dia matang gonad. Pasti dia matang, pasti telurnya sudah siap dikeluarkan, pasti spermanya sudah siap dikeluarkan karena mereka tidak akan bermigrasi, mereka tidak akan pulang ke sungai, jika, mereka belum siap untuk, bereproduksi, seperti itu. Nah, jadi, seperti yang Ibu bilang tadi bahwa, ketersediaan, induk, yang berkualitas itu salah satu, masalah ya, salah satu masalah yang ada di, budidaya, yang ada di budidaya. Contohnya pada, mud crab, fish, dan apa namanya, aquatic animals yang lain atau hewan, kultifan yang lain itu high quality reproductively mature. Jadi, induk berkualitas yang sudah matang secara reproduksi itu ketersediaannya adalah salah satu masalah yang menghambat, dalam bidang budidaya. Jadi, sangat penting untuk, mmm, memastikan bahwa ketersediaan induk ini, selalu ada. Nah, bagaimana kita meningkatkan, apa namanya, meningkatkan kualitas induk, hewan budidaya ini? Ada beberapa hal yang bisa kita tempuh melalui, nutrisi, ini yang salah satu yang, sangat penting ya, nutrisi, baik itu pakan alami atau menggunakan pakan buatan, kemudian dengan, manipulasi hormon. Manipulasi hormon terutama hormon, apa namanya, hormon untuk, reproduksi, mmm, eee, kemudian ada juga, manipulasi lingkungan budidayanya, manipulasi lingkungannya jadi di-adjust to natural habitat. Jadi, ini berdasarkan pengalaman, Ibu ketika kuliah kemarin di Australia itu, jadi karena kayak rainbow trout sama salmon itu Ibu lagi mengajar, Nak. Rainbow trout dan salmon itu, mmm, mereka cuma satu kali ya, siklus hidupnya itu satu kali saja bereproduksi, setelah itu mereka, mati. Jadi jika mengandalkan, pasokan dari alam, itu sangat tidak mungkin untuk, memiliki pasokan yang kontinu, bisa ada setiap saat ya. Jadi, salah satu caranya adalah mereka mengambil, telur atau kemudian mereka, mengambil indukan dari alam, memeliharanya di farm, kemudian lingkungannya itu disesuaikan dengan, apa namanya, disesuaikan dengan lingkungan, mereka, di habitat alami mereka. Jadi mereka bisa memiliki, mmm, apa namanya, mereka bisa memiliki supply atau, stok, salmon ini setiap saat sepanjang tahun, gitu. Nah, kita berbicara dulu tentang, nutrisinya, karena ini mata kuliah nutrisi induk dan larva ya. Jadi, ada 2 macam, pakan ya, kalian sudah tahu itu, sangat sudah tahu itu tentang, pakan. Ada natural feed, pakan pakan alami, kemudian ada, formulated diet, ya pakan buatan. Jadi, mmm natural feed, ya, kalau pakan alami itu ya, salah satu keuntungannya karena itu adalah pakan alami mereka, itu adalah, apa yang mereka, makan, konsumsi selama di, alam. Jadi, tidak perlu tambahan,
apa-apa atau tidak perlu tambahan atraktan untuk menarik hewan budidaya ini untuk untuk makan. Eh Disadvantage-nya, kekurangan dari pakan alami ini adalah dia seasonal. Jadi, seasonal maksudnya dia ketersediaannya itu tidak selalu ada sepanjang tahun. Kemudian karena tidak selalu ada sepanjang tahun, maka harganya pun fluktuatif. Jadi ketika dia melimpah harganya bisa sangat murah, tetapi kemudian ketika dia langka harganya bisa sangat tinggi. Nah, ini akan mempengaruhi production cost. Jadi harga di pasaran juga harga dari produk perikanan budidaya juga tidak akan stabil. Jadi akan fluktuatif mengikuti harga atau mengikuti production cost yang digunakan. Maafkan ya di belakang saya. Kemudian impractical in storage. Jadi misalnya ya, kita pakai pakan alami, misalnya mikroalga, itu kan harus terus dikultur ya. Jadi butuh tempat tertentu, butuh laboratorium tertentu dengan temperatur atau suhu yang tertentu, butuh dipupuk lagi. Atau misalnya pakai rumput laut, itu butuh untuk ada penyimpanan khusus juga untuk itu, untuk rumput laut. Nah, itu sangat tidak praktis dalam penyimpanan dan rumput laut ya kita harus punya kolam yang besar untuk menyimpan rumput laut itu, dan preparationnya juga rumit. Jadi impractical in feeding. Jadi kalau rumput laut kan harus mungkin dicuci dulu atau dulu gitu, harus ada treatment terlebih dahulu sebelum diberikan kepada hewan kultifan. Jadi tidak praktis dalam proses pemberian makanan. Kemudian nutritional content is fluctuative according to the time it's obtained. Yep. Jadi kandungan nutrisinya juga fluktuatif ya, tidak konstan, tidak selalu sama, tergantung dari kapan kita mengambilnya. Jadi karena misalnya kayak rumput laut, mereka kan mengambil nutrien dari lingkungannya. Nah, ketika kemudian kondisi lingkungan dalam kondisi yang rich of nutrient, ya mereka akan mengabsorb nutrien yang banyak dari lingkungannya. Otomatis kandungan nutrisinya juga akan banyak. Tetapi kemudian ketika mereka dikultur atau ketika musimnya perairan tersebut low in nutrition, jadi mereka akan nutrisi yang mereka absorb dari lingkungan itu, rumput laut nutrisi yang rumput laut absorb dari lingkungan itu akan sedikit juga. Itu salah satu hal yang mempengaruhi juga adalah lokasi misalnya kalau kita bercerita tentang rumput laut sebagai pakan alami ya, lokasi kulturnya, lokasi budidaya rumput lautnya, kemudian juga kedalaman rumput lautnya itu dikultur, itu akan mempengaruhi komposisi nutrien yang ada di rumput laut tersebut. Terus yang selanjutnya adalah disease picture. Jadi pakan alami itu mereka bisa saja pembawa penyakit. Mereka bisa saja membawa penyakit karena mereka berasal dari habitat alami ya. Mereka diambil dari alam, bisa saja mereka membawa penyakit. Yang kemudian yang selanjutnya additional nutrition effort is impossible. Jadi because it's natural, it is impossible. Sangat tidak mungkin untuk menambahkan menambahkan komposisi nutrisi tertentu misalnya, dan kita juga tidak tahu ini pakan alami kekurangan apa, dia kekurangan vitamin kah, kekurangan mineral kah, atau kekurangan karbo kah, kekurangan lipid kah, kita kan nggak tahu seperti itu. We have to analyze them first. Nah, itu kenapa kemudian pakan alami itu memiliki beberapa kekurangan. Nah, kemudian kita berbicara tentang pakan buatan. Nah, jika tadi kemudian pakan alami itu dia
tidak selalu ada, berbeda dengan pakan buatan yang selalu ada. Jadi always available 24/7, kayak McDonald's di Makassar itu 24/7 selalu ada. Kemudian dia tidak tergantung sama musim ya, jadi tidak seasonal. Jadi karena diproduksi secara terus-menerus. Preparation time is shorter. Ya, jadi tinggal ambil kemudian berikan ke hewan kultifan. Kemudian nutritional content can be adjusted. Ya, jadi komposisi nutrisinya karena kita yang bikin, kita yang buat, komposisi nutrisinya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan hewan kultifan. Jadi we can make sure that hewan kultifan ini mendapatkan nutrisi atau memakan makanan yang memiliki kandungan nutrisi yang optimal yang memang sebegitu mereka butuhkan. Tidak kurang dan tidak lebih. Seperti itu. Karena kalau kurang itu dampaknya akan pada pertumbuhan mereka, kemudian kesehatan mereka, kesejahteraan hewan kultifan. Tetapi jika lebih juga itu dampaknya akan pada production cost, juga pada kualitas media budidaya. Nah, additional nutrient can be included into the feed. Ya, karena kita sendiri yang meramu, sama misalnya kalau kalian bikin Indomie telur ya, Indomie ya misalnya, kalian bisa tambahkan cabai, bisa tambahkan jeruk nipis, bisa tambahkan bawang goreng, bisa tambahkan telur, bisa tambahkan ayam suir-suir. Oh please, jangan ngiler. Setelah ini pasti ada yang mau pergi makan Indomie. Nah, itu terserah kita gitu. Tapi memang itu kita harus tahu ini hewannya butuh seberapa sih gitu. Butuh seberapa protein sih, butuh karbohidrat berapa banyak, butuh lemak berapa banyak, butuh vitamin berapa banyak gitu, seperti itu. And this is free. Jadi karena prosesnya itu bisa kita lakukan dalam kondisi yang higienis ya, yang kita memastikan bahwa bahannya higienis, semua halnya itu tidak mengandung bakteri atau pest. Jadi pakan buatan itu bisa disease free, tidak mengandung atau tidak membawa penyakit. Nah, jadi apa sebenarnya fungsi dan bagaimana sebenarnya nutrisi ini berperan dalam meningkatkan kualitas induk. Jadi nutrient is significantly important in improving broodstock quality, seperti yang saya bilang tadi. Jadi terutama ketika mereka sudah memasuki tahap siap untuk bereproduksi. Ya, jadi reproduksi itu akan membutuhkan banyak energi dan energi yang banyak itu akan bisa didapatkan dari pakan yang berkualitas. Jadi jika digestible energinya itu cukup, maka perkembangan reproduksinya itu akan baik. Jadi dibutuhkan individual komponen seperti protein, karbohidrat, lipid, HUFA, karotenoid. Karotenoid ini pigmen warna ya, vitamin, kemudian beberapa trace elemen yaitu mineral. Nah, di sini saya mau menekankan kenapa kemudian penting induk itu berkualitas. Karena kenapa penting untuk pakan yang akan diberikan ke induk itu harus berkualitas dan memiliki nutrisi yang seimbang. Karena balance diet, nutrisi yang seimbang itu akan menghasilkan high quality eggs. Jadi akan menghasilkan telur-telur yang berkualitas tinggi, dan telur yang berkualitas tinggi akan menghasilkan larva yang berkualitas tinggi juga. Nah, karena itu pakan yang seimbang dan spesifik untuk setiap spesies itu sangat penting, karena setiap spesies dan setiap tahapan kehidupan hewan kultifan itu membutuhkan komposisi atau level nutrisi yang berbeda-beda.
Jadi, kalian tahu sendiri kalau, di minggu lalu Ibu sudah, jelaskan juga, kemudian juga ada di slide Ibu bahwa larva itu membutuhkan, apa namanya, nutrisi, yang lebih banyak pakan dengan kandungan nutrisi yang lebih banyak daripada, induk, dan setiap spesies juga berbeda-beda ya, ininya, permintaannya, kebutuhannya. Nah, misalnya seperti ini, krustase. Krustase membutuhkan lebih dari 50% protein, konten untuk, pada makanan mereka untuk, apa namanya, maintenance, untuk pemeliharaan dibandingkan, pada saat, apa namanya, fase pertumbuhan. Kemudian, broodstock yang apa namanya, yang diberi makan, moist diet. Jadi moist diet ini dia, pakan, moist itu jadi dia tidak begitu kering, masih masih agak basah, dengan komposisi 40% protein, oosit dan, perkembangan oosit dan perkembangan spermanya itu bisa disesuaikan dengan, apa namanya, musim musim spawning, musim memijah mereka secara alami di alam. Dan diameter, telur yang dihasilkan dari, broodstock itu adalah 800 sampai 900 mikrometer dengan, hatching rate dan fertilization rate 10 sampai 98% dan 15 sampai 99,43%. Jadi ini hatching rate-nya sama fertilization rate-nya itu, lumayan tinggi. Ini 98% dari telur yang ada itu bisa apa namanya, bisa menetas, dan 99% dari apa namanya, fertilisasi yang dan 99% dari apa namanya, telur dan, sperma yang dikeluarkan itu bisa, terjadi fertilisasi. Nah, telur yang lebih besar ukurannya, menghasilkan larva yang lebih besar ukurannya juga, dan larva yang lebih besar ukurannya memiliki, apa namanya, kesempatan hidup yang, lebih tinggi. Tapi ini juga memang tergantung dari, per spesies ya, spesies spesifik. Jadi we are talking about, grouper here. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang, lemak dan asam lemak, komposisi lemak dan asam lemak pada, apa namanya, pada hewan, pada induk, hewan kultipan itu. Jadi, ini, lemak dan asam lemak ini salah satu komponen nutrisi yang berperan penting dalam menentukan kesuksesan, reproduksi. Hewan, budidaya. Jadi kalian bisa, lihat di sini bahwa, udang Penaeus stylostris, memperlihatkan respon yang lebih, yang lebih baik, ketika memproduksi, Nautilus ketika apa namanya, diberi, pakan yang mengandung 11% lemak daripada, yang diberi pakan 13,9 atau 7,8% lemak. Jadi dari sini kalian bisa lihat bahwa, komposisi optimumnya itu 11% lemak. Ketika dikasih 13,9 atau 7,8 lebih dan kurang itu, apa namanya, hasilnya tidak bagus. Jadi memang tidak boleh kurang dan juga tidak boleh, lebih, tidak boleh eksesif. Nah, relatively high requirement of lipid content related to the high lipid accumulation during spawning, period. Nah, ini komposisi lipid pada pakan itu akan mempengaruhi, komposisi atau kandungan lipid, pada, telur. Nah, kandungan, komposisi apa namanya, seperti yang kalian lihat di sini, the dietary lipid levels from 12% sampai 18% pada induk ikan, rabbit
meningkatkan peningkatan kesuburan dan presentasi menetas yang lebih bagus. Jadi ketika komposisi lipidnya optimum, kesempatannya untuk tingkat kesuburan sama kesempatannya untuk menetas telur ini meletas itu lebih bagus. Nah, tapi juga bukan cuman we're not talking about just quantity. Jadi bukan cuman quantity ya, tapi juga kualitas. Ibu ingat di forum di minggu lalu ada yang bertanya tentang quantity dan kualitas dan kuantitas pakan. Jadi bukan cuman seberapa banyak yang kita berikan, tetapi juga seberapa berkualitas nutrisi yang kita berikan kepada hewan kultifan. Jadi misalnya seperti protein itu harus memiliki komposisi amino asid yang asam amino yang seimbang. Nah, sama juga dengan lemak ini juga harus memiliki EVA dan HUFA yang seimbang. Jadi harus memiliki essential fatty acid yang seimbang biar bisa menyokong atau mensupport proses reproduksi. Kalian bisa baca sendiri ini. Ibu tidak mau terlalu panjang rekaman video ini. Kalian bisa bosan nanti melihat ibu terus di situ. Nah, kenapa kemudian lemak itu penting bagi induk hewan kultifan? Karena selama proses embriogenesis dan perkembangan larva, lemak itu digunakan sebagai sumber energi. Jadi pada saat awal-awal, misalnya terutama jika saat masih awal-awal ya, dianalogikan misalnya seperti ibu hamil. Ibu hamil di awal-awal trimester pertama kehamilannya itu tuh sangat membutuhkan nutrisi yang seimbang. Ada satu komposisi nutrisi yang harus ada, maksudnya harus ada dan mencukupi untuk mendukung perkembangan janin dalam tubuh itu, yaitu asam folat. Nah, seperti halnya juga ini lemak. Lemak itu sangat dibutuhkan saat embriogenesis dan perkembangan larva. Nah, ini tabel dari esensial nutrien, nutrisi-nutrisi penting yang berada pada yang ada pada pakan atau diet untuk induk ikan laut, dari ikan laut ya. Jadi ada salmosalar, ada Pagarus major, itu ininya tabelnya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, untuk vitamin dan mineral kalian bisa baca sendiri. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan pada ibu. Ibu akan melewatinya. Jadi ibu ingin fokus ke karotenoid ini. Jadi Faidan. Jadi karotenoid ini digunakan sebagai suplemen biasanya, termasuk astaxanthin dan kantaxanthin. Itu seperti yang ibu bahas di forum yang lalu, itu ada yang bertanya tentang pigmen warna pada ikan salmon. Itu mereka sangat dibutuhkan. Mereka sangat dibutuhkan untuk sebagai pigmen warna. Mohon maaf. Sebagai pigmen warna di ikan salmon misalnya. Tetapi ternyata memang juga mereka memiliki fungsi atau peranan yang esensial pada
pada reproduksi hewan budidaya. Sampai mana tadi? Oh, astaxanthin. Jadi fungsinya bukan cuman sebagai pigmen warna saja, tetapi juga sebagai suplemen untuk meningkatkan perkembangan telur, fertilisasi, kemudian hatching rate dan perkembangan larva. I will be quick because I have a constant distraction here. Kemudian sedikit tentang husbandry and stress ya. Jadi selain nutrisi, kondisi kesejahteraan, welfare, well-being dari induk ini harus diperhatikan karena kondisi mereka di captivity atau di tambak atau di kolam itu juga berperan dalam meningkatkan kualitas induk dan juga larva yang akan mereka hasilkan. Jadi welfare atau well-being dari aquatic animal yang di culture itu harus sangat diperhatikan. Mereka tidak boleh dalam kondisi stres. Tidak boleh kondisi lingkungannya itu harus disesuaikan dengan kondisi alami mereka. Misalnya temperaturnya, kemudian kandungan oksigen terlarut, kemudian pH-nya, salinitasnya itu harus benar-benar diperhatikan supaya mereka merasa they feel like home. Mereka merasa berada di kondisi alami mereka. Nah, karena meskipun broodstock lebih toleran pada stres daripada larva, tetap saja mereka harus dijaga agar mereka tidak stres. Nah, di sini dijelaskan bahwa stres dengan sedikit atau stres itu bisa tidak mempunyai impact sama sekali pada broodstock, tetapi akan fatal pada juvenilnya, akan fatal pada larva yang dihasilkan atau ikan yang dihasilkan, anakan yang dihasilkan. Misalnya mereka akan mempengaruhi sistem imun dan pertumbuhan. Nah, di sini chronic stress. Jadi chronic stress is an important factor in the failure of many fish to spawn or fully mature in aquaculture. Jadi induk yang stres, yang tingkat stresnya itu kronis, itu akan menghalangi mereka untuk matang gonad atau akan menghalangi mereka untuk spawning, untuk memijah. Biasanya di alam dan juga di budidaya. Jadi nah ini acute handling and confinement stress reduce sex steroids level. Jadi jika mereka di-handle dengan tidak layak, kemudian menyebabkan mereka stres, itu akan menurunkan level hormon steroid mereka. Kemudian ovulasinya akan tertunda atau terhambat pada hewan yang mengalami stres. Kemudian telur yang dihasilkan akan lebih kecil dan kualitasnya akan lebih rendah jika dihasilkan dari induk yang mengalami stres. Kemudian spermatocrits itu reduce pada hewan jantan yang mengalami stres. Karena itu stres harus dihindari kapanpun itu memungkinkan ya. Nah, sudah sampai berarti. Oke, thank you. Ini rainbow, ini boneka rainbow trout yang
saya foto bersama ketika saya masih, di Australia. Jika ada pertanyaan, kalian bisa, apa namanya, kalian bisa layangkan kita bisa buka di forum, Ibu akan, bikin forum di, sekolah. Kemudian tentang absen, I know some of you might access the sekolah, tetapi Ibu bisa melihat berapa lama kalian mengakses sekolah, dan, berapa persen, keaktifan kalian di sekolah. Jadi, contohnya sangat tidak mungkin jika, kalian bisa, selesaikan 100%, apa namanya, progres di sekolah hanya dalam waktu 5 detik. Jadi please be logic. Jadi Ibu juga akan melihat seperti itu. Jadi, bagi mereka yang kemudian mengakses sekolah kurang dari 1 jam, tapi menyelesaikan 100%, Ibu akan mempertanyakan, keaktifannya di sekolah. So, tolong, kita saling menghargai, dan, dengan saling jujur pada Ibu dan, pada teman-teman kalian, oke? Oke, terima kasih. Ibu akan membuka forum di sekolah. Setelah kalian mendengar penjelasan Ibu, silahkan, tanyakan, hal-hal yang tidak kalian mengerti. Dan bagi teman-teman kalian yang mau menjawab pertanyaan teman kalian juga, silahkan, dijawab. Nanti Ibu akan, berpartisipasi juga pada diskusinya. Mohon maaf untuk back sound yang di belakang Ibu tidak this is the, perks of, working, from home. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa ketemu kembali di kampus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.